Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah salam sallallahu alaihi wa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa tabi'u bi ihsanin amma Wallahu ta'ala bil-Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhirina ma atahum rabbuhum bima kanu qabla dzalika muslimin. Jamaah tarawih, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Semoga nikmat iman Islam selalu berbawa sampai akhir hayat. Dan mudah-mudahan Allah selalu menurunkan hidayah serta hidayah pada kita semua agar kita senantiasa selalu berada di dalam jalur yang Allah ridhoi. Dan mudah-mudahan masa kita sama kita yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu menjalani dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya bulan Ramadan ini adalah pembelajaran untuk kita untuk belajar takwa. Jadi bapak-bapak dan ibu untuk melakukan ibadah saum ini adalah belajar takwa dan bersungguh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan juga di awal tadi sholat isya, yaitu surat Al-Imran ayat 133, yaitu tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita salah melaksanakan saum, kita mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Allah di ayat 133 ini dan selanjutnya sampai 137 ini menjadikan sifat-sifat kita, jadi menjadi orang-orang yang bertakwa yang seutuh-utuhnya. Karena orang yang bertakwa itu yakin akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang yang jauh akan sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah. Di sisi Allah ini paling mulia itu bukan harta, bukan kekayaan, bukan pekerjaan, tetapi adalah orang yang bertakwa. Karena itu Allah mensifati dalam surat Al-Fatihah ini, "Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa ila sidqil muttaqin." Jadi Allah menyampaikan bersegeralah mencari ampunan kepada orang itu. Jadi hal-hal yang disegerakan dalam ibadah hanya satu, untuk bersegera melakukan, bersegera melakukan ibadah itu, segera salat untuk bersegera ibadah, usul-usul itu. Tetapi Allah memerintahkan untuk bersegera mencari ampunan kepada Allah. Karena telah disediakan bencana dalam masalah dan disediakan surga yang disebabkan langit dan bumi. Apakah kita sengaja diberikan oleh Allah, memberikan surga yang kuat sifat langit dan bumi? Tentu tidak perlu jawaban, tapi pasti senang kalau bapak ini. Karena apa yang kita katakan ini adalah surganya Allah. Dan dalam ayat yang mengingat dia mengatakan, tapi apa sebenarnya? Surganya dikhususkan kepada untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak ada orang-orang lain kecuali mengingat dia mengatakan. Karena ini diperuntukkan khusus buat orang yang bertakwa. Jadi kalau ini kita memperhatikan bahwa kita ini benar-benar harus menyatu apakah orang-orang yang bertakwa telah dimiliki oleh kita. Satu itu. Yang kedua adalah anda yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal karimi wal yaitu baladina, itu orang-orangnya yunfikuna menginfakkan atau memberikan harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa orang dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapar. Tentunya kalau kita punya uang atau yang apa penting, pasti kita tidak berat ya mengeluarkannya gitu.
Tapi itu punya niat. Kalau tidak punya niat, kita akan menikah juga susah. Kalau orang-orang yang ngapain ada datang ke rumah kita, reng, terus itu Pak, kayak ada semua. Padahal uang sedikit, kan rumah niat. Walaupun ada uang, tetapi tidak mau mengeluarkan. Apalagi orang-orang yang bertakwa itu adalah dalam keadaan sempit, tidak punya apa-apa, tapi bisa menyumbangkan Isra'i waktu ini namanya Isra'i. Jadi dalam keadaan sempit dan lapang ini kita masih bisa melakukan kebaikan. Walau tadi nawasul mampu menahan amarah. Mudah-mudahan kita bisa mampu menahan amarah apabila kita ada orang yang menzalimi kita, orang-orang yang menghakimi kita, orang-orang yang membunuh kita, orang-orang yang membicarakan kita yang tidak baik. Tapi mudah-mudahan juga akan menjadi kebaikan buat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang menilai kita itu bukan manusia. Allah yang menilai sesuatu yang akan kebaikan kita. Kita bisa saja di mata manusia tidak baik. Kita bisa saja di mata manusia pandangannya hanya sebelah mata. Tetapi Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui pandangan kita. Orang-orang yang bertakwa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menahan nafsu amarah ini sangat diharuskan, dan itulah sebagai sifat-sifat orang yang bertakwa. Waladina aminas. Nah ini juga. Waladina aminas itu memaafkan orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain. Seluruh orang lain memaafkan kita, itu sudah memaafkan kita. Maksud saya, kita sudah memaafkan yang perlu didasar. Orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, orang-orang yang biasanya sudah tidak memandang kita karena ada usahakan sesuatu yang keinginan apapun gitu ya. Tetapi kalau kita yang masih memaafkan, maafkan saja. Karena apa? Karena kalau kita memaafkan dan merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa akan dijamin oleh Allah Subhanahu Allah. Nah, terus yang ayat yang selanjutnya bahwa ladina dan mereka itu adalah fa'alu, mereka melakukan pekerjaan, malah misalkan berbuat fahisah atau keji atau munkar, perbuatan yang tidak baik. Jadi ada ladina yang fa'alu apabila tidak fa'alu fahisah dan Allah manusia aku menganiaya diri sendiri. Maksudnya menganiaya diri sendiri, mendolimi dirinya sendiri atau berbuat merusak dirinya sendiri dengan iman, dengan kekuatan, dengan judi, dengan ngomong batur, apapun itu mereka itu bisa kembali lagi. Kalau wajah aku dalam manusia, saya tahu mereka tidak masuk Allah. Pada saat mereka akan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, astagfirullahaladzim, ingat Allah, ya Allah, alhamdulillah, pasti baru ditumbuhi dan mohon ampun atas dosa-dosanya. Orang yang diuji oleh Allah dan siapa yang akan mengampuni itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah yang diuji oleh Allah bahkan bisik pada manfaatmu dan mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan itu. Bahwa dia karena mereka sudah mengetahui dengan cara adalah membaca ilmu, mengkaji hadis-hadis, baca Al-Quran. Ini perbuatan ini salah, ini perbuatan tidak baik, ini melanggar aturan Allah. Nah, di dalam surat-surat itu bahwa Allah akan menjanjikan mereka itu jazaa'uhum balasannya, ya, maghfiratuh ampunan Allah, dan disediakan surga yang di bawahnya mereka sendiri yang ansar, mereka kekal di dalamnya, mereka kekal saja dalamnya. Walimah ansalan itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia. Itulah mungkin dalam itu mudah-mudahan kita termasuk sifat-sifat orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dimuliakan Allah.